Oji ada mindset nggak mau nyumbang ya? Ya mindset. Kenapa nggak bantu daerah sendiri dulu? Di Banda nih sulit di kita Banda pakai itu, apa lebih aneh lagi? Biasa lebih aneh Banda. Biasa lebih aneh lagi. Pening orang ini. Multikultural sini. Gimana nih? Ya mungkin kalau di Banda Aceh itu sendiri ya kita kan konsepnya beda nih dari beda. Mengikuti adaptif dengan Banda Aceh yang udah tempel di lampu jalan, tidak boleh memberi sumbangan dan menyumbang. Betul. Karena di lampu merah kita ada tulisan itu sekarang. Dibawa ke dinas sosial kan nih. Gimana tuh? Nah jadi kita kemarin kan konsepnya beda nih dari teman-teman yang udah bergerak. Jadi kita jual minuman dan hasilnya itu kita donasikan ke sana. Nah, jadi sebelum waktu kita jualan itu, kita nyampaikan tujuan kita jualan itu untuk apa. Nah, alhamdulillah sih respon positif dari orang-orang yang ada di Blang Padang. Jadi mereka ya alhamdulillah lah. Banyak beli 4 kalian ya. Yang lain sepi gitu ya. Untung nggak ada yang minta jatah Reman ya. Ada. Udah sejuta lagi hilang. Jadi base camp yang di Banda Aceh di mana? Ya. Berarti Aceh itu Banda Aceh pesannya kan? Sebenarnya luas kali Aceh nih. Aceh luas. Ya. Yang baru terbentuk itu di Provinsi Aceh itu di Aceh. Tepatnya di Banda Aceh. Jadi makanya turun tangan. Namanya turun tangan Aceh. Oh, yes. Ini berarti kalau udah ada chapter-chapternya nih jadi bakal di induknya nih. Di induk, GI ya. GI-nya nih kalau bahasa elektro kita ya. GI-nya. Nanti mungkin ada chapter Labuh. Pulau Semai udah ada berarti satu. Labuh nih. Kayak KFC kan pertama di Banda dulu, habis itu di Lu. Baru nyebar. Mana mulai di Lu dulu KFC. CFC mulai. Jadi kalau untuk base camp turun tangan Aceh itu kita belum punya base camp tetap. Jadi kalau ngumpul-ngumpul itu ya di kedai kopi. Belum ada ruangannya nih. Belum dikasih. Aduh, ini kalau di Lu ada nggak salahnya? Juga belum ya. Jadi kita masih di warung kopi juga di mana yang efektif lah. Kira-kira nggak rame situ kita dulu. Ini Oji telepon nih, nggak ada di sini dah. Berarti di warkop mana biasa? Biasanya kita di Kubra di saingan kita. Terus kalau misalnya memang PO-nya rame, kita biasanya ngumpul di PKA di Anjungan. Anjung dah. Ya gubernur lah. Nih Kubra jam berapa nih datangnya? Kubra jam berapa kalian? Tergantung sih. Oh, berarti belum menyaingi kita. Beda jamaah. kita. Jamaah duha kan. Jamaah duha kan nih jam 9. Berarti yang di Banda Aceh ini lebih banyak ke politik. Pendidikan. Basisnya politik tetap. Mengamati apa tadi katanya? Itu aku belum ngerti, coba kalau politik itu lebih ke pusatnya tuh. Turun tangan pusat. Jadi yang di Jakarta. Iya. Jadi mengajak turun tangan yang lain tuh berpolitik. Iya, masuk ke dalam ranah politik sebenarnya. Orang-orang baik masuk ke ranah politik. Jadi yang udah ada output orang politik masuk ranah baik ada maksudnya. Yang dari kalian? Dari kita sih kayak belum ada. Kita sih cari-cari juga. Cari dorong orang baik untuk itu. Orang nih dua. Iya. Orang nih dua kayaknya. Masa 200 cukup untuk Banda. 200 cukup. 200 KTP bisa. Bisa. Jadi masalah yang pernah kalian hadapin apa nih yang turun tangan Banda Aceh? Ya, kita tahu kalau negara Indonesia itu kan penuh dengan birokrasi. Ya betul. Itu salah satu kendala kita waktu menjalankan program yang memang melibatkan instansi dari luar. Nah, kemudian yang kedua itu ya seperti malam yang kemarin, malam yang udah jumpa dengan turun tangan Los Mame itu paling besar tuh komitmen dari relawan sendiri. Tetap komitmen ya. Berarti yang 200 itu belum tentu ya kan? Belum tentu. Angka aja 200 ya. Walaupun udah dibaiat berarti enggak ini ya berarti ya. Enggak konsisten. Enggak konsisten ya. Iya. Banyak masalah emang. Kalau yang udah kalian buat apa nih? Ajir terutama yang waktu udah bergabung ke sini. Iya, Ajir bergabung itu kan 2015. Nah, sudah mau setahun. Kita banyak gabung dan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain. Namun kalau untuk turun tangan Aceh itu terutama waktu Ajir masuk itu Ajir udah jalanin proyek turun tangan Aceh Mengajar 3 dan
kemudian Aceh Menyala, suatu gerakan Aceh Menyala yang tadi Ajar paparkan sedikit tentang anak-anak SD yang udah kelas 6 SD belum bisa membaca. Itu Aceh Menyala. Ya, Aceh Einstein Menyala. semua tuh. Ya Einstein belum bisa baca. Jadi ada 2 yang udah dinikah nah. Iya, itu yang memang proyek dari Turun Tangan sendiri. Yang pertama tadi apa? Turun Tangan Aceh. Turun Tangan Aceh, yang kedua Turun Tangan Aceh Aceh Menyala. Mengajar. Aceh Mengajar. Yang ketiga dan Menyala. Aceh Menyala. Aceh Menyala. Aceh Menyala. Ceritainlah sedikit nih tentang Jamnya lah. jangan yang pertama. Oh, yang pertama. Mengajar 3. Oke. Kenapa dapat 3 tiba-tiba ya kan? Dapat 3. Dapat 3 tiba-tiba. Part 1 belum tahu nih. 1 dari 3 aja. Nah, jadi sejauh ini Turun Tangan Aceh itu udah menjalankan proyek yang berbasis di pendidikan itu Turun Tangan Aceh Mengajar. Dan sekarang udah sampai di Turun Tangan Aceh Mengajar 3. Sebelumnya itu Turun Tangan Aceh Mengajar 2 fokus di 2 sekolah, yaitu di SD 58 Alunaga dan juga SD Rumpit Di Aceh Besar. di Aceh Besar, dua-duanya. Di Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, kemudian masuk ke tahun 2015, Turun Tangan Aceh Mengajar 3 itu lokasinya udah beda. Sekarang kemarin itu di SD Kaju. Itu yang part 3-nya. Yang part 3-nya. Oh. Nah, jadi situ kita ngajar selama 6 bulan. Selama 6 bulan dan itu kita ngajar mulai dari jam 8:30 sampai jam 12. Jadi rutin selama 1 minggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Tuh Ajar kuliah gimana nih? Ya, kuliah kebetulan kemarin itu nggak, waktu di jadwal itu nggak ada yang mengganggu waktu ngajar. Kirain lagi S2 kayak dia. Kirain S2 nih. Oh iya. Di Kubra. Kenapa harus lokasinya di Kaju? Kan itu daerah maju, Kaju. Ya, Banda mungkin Aceh. yang orang tahu itu daerah maju. Hmm. Nah, setelah kita survei, ya ternyata di situ memang Kurang ada ada hal-hal yang memang lelucon bagi orang lain tapi ironi bagi kita. Ya. Lucuan bagi orang lain, ironi bagi kita. Ya. Contoh. Contohnya itu waktu ada beberapa gambar di ruangan SD. Waktu ditanya, ini gambar apa? Ini gambar kucing katanya. Padahal gambar penguin. Itu sengaja. sengaja. Sengaja tuh ya. Enggak, emang sengaja kucing. Iya. Itu kelas berapa? Kelas 3. 3 SD. Ada tulisannya memang di bawah penguin. Ada penguin. Karena bisa baca. Oh, berarti nggak bisa baca. Ya. Kucing. Berat tuh ya. Kayak wanita ya. Dan mereka juga ya posisi mereka di sekarang di mana mereka nggak tahu, ibu kota negara Indonesia juga nggak tahu. Oh iya, sama kayak adik aku dia udah kuliah. Cuman ya ibu kotanya nggak tahu. Ibu kota Aceh Utara apa misalnya kan? Dia nggak tahu apa. Dia udah Itu kuliah. lokal, ya? Nah, itu lokal. Berarti ke rumah aku aja lah ngajar. Banyak lihat. Jadi kan udah ngajar di mana aja nih? Dan banyak sekolah yang udah ajar. Ya baru 2. Yang paling pandai di mana nih? Nah, yang paling pandai di mana? Jangan yang bengaknya aja kita. Karena cuma 2, nggak mungkin kita bilang yang bengaan. Ya. Udah tahu yang pandai yang mana. Harus ada pakai more ya, more than ya kan? Nggak boleh mos. Nah, Gimana? Ya kalau pengalaman mengajar sih, ya itu jadi apa? Ya baru tahu juga ngajar itu gimana. Nah, posisi waktu kita lagi sedang mengajar, diajarkan oleh orang lain juga tahu pada saat kita sedang mengajar. Nah, jadi kita kena di kelas 5 itu. Jadi kita waktu pada proses mengajar kita kenal juga mana yang yang siswa aktif, yang tidak aktif. Nah, dari situ ya apa? Ya pengalamannya sih seru karena bisa berbagi dengan orang lain. Nah, dari situ juga kita bisa belajar gimana cara menghargai orang lain. Karena memang latar belakang dari setiap siswa itu beda-beda. Jadi yang diajarin biasa apa? Kita mata kuliah. biasa tuh nama siswa biasa tuh. Itu standar. Mata kuliahnya? Pelajarannya matematika, bahasa Inggris, dan juga ilmu pengetahuan alam. Kenapa kalian nggak ngajarkan ini, misalnya tentang hal-hal lain? Aljabar? Selainnya mata kuliah, mata pelajaran Kan yang umum. penting UN.
Kenapa nggak ajarin Ya, siapa itu bahaya boraks apa yang gitu. itu mungkin akan dilanjutkan ke proyek ke depan. Itu dimana kita masih rahasia Membuka sebenarnya wawasan. nih. Ya, Membuka rahasia. wawasan. Nih. Bahan ajaran yang kita ajarkan itu kita kita hubungkan dengan engineering, science, Saintek lah. ya. Saintek seperti Karena di mana dia kuliah ya. Ya, karena yang ini apa? Kalau kita ajar yang pelajaran biasa itu kan guru pun bisa ya. Kan? Nah, ini yang guru terapan. yang guru nggak bisa. Nah, Ilmu yang terapan. terapan. Ya. Saran lah. Jadi yang pandai mana tadi? yang pandai mana tadi? Dari 2 ya. Di mana aja tadi? Pertama di Kaju, satu di lagi. Kaju dan juga di SD di Rumpit. Ah, Aceh besar itu. Aceh besar. Ya. Jadi mana yang terpandai dari 2 nih? bisa dipakai lah. Ya beda-beda sih. Ya, Karena memang. kita yang di Aceh Menyala itu hanya mengajar adik-adik kelas yang belum bisa membaca. Oh, Jadi beda. sama Siap, berarti beda. ya. udah. Beda. Itu di Aceh besar yang nggak bisa baca. Iya, Aceh besar. Ada Aceh 1 Aceh besar 0. Nah, jadi selama belajar tuh kan, waktu lihat anak-anak tuh kan kita mana orang tuh bodohnya bukan dibuat-buat, ya kan? Juga gitu kan. Karena kau jurusannya ngajar juga kan? ngajar juga Nah, nih, karena udah pengalaman ngajar BTW juga nih. Briani ini Backgroundnya sama kan? backgroundnya pendidikan. Nah, jadi gimana nih secara ajir untuk menghadapi anak-anak yang bangainya nggak buat tuh. Karena kita jelaskan orang tuh sangat nggak tahu apa memang apa yang kita jelaskan. Yang pertama kita harus punya sabar. Ya, betul. Sabar, betul itu. sabar harus tingkat tinggi karena kebetulan juga waktu lagi kena project di Aceh Menyala itu minat belajar mereka ada, cuman kadang-kadang ya sama kayak seperti Iman, pasang surut air laut. Iya. Dan itu disebabkan karena dari lingkungan itu sendiri. Contohnya kayak teman waktu lagi ya seru-seru belajar nih datang teman ganggu. Konsentrasi belajarnya hilang. Ya, apalagi yang di Banda Aceh udah ada warnet ya kan, CS:GO nih. Tapi orang tuh yang di Kaju ada warnet, main di warnet sih. ada Kaju. Ada. Nah, makanya itu paling itu bahaya nyakit tuh. Kalau yang si Farurozi yang di Pulau Aceh itu kan memang nggak ada akses internet. Jadi lebih fokus Ya, daripada yang di Banda Aceh. Mungkin orang tuh kurang bacaannya ya. Enggak juga, ngantuk kasih buku mungkin. Itu kasih buku. Ya mungkin memang budaya kita bukan membaca. Kita mengopi budaya kita. Seperti ada sahabat kita berkata bahwa saya lebih suka yang real ya. Ya, Yang saya real lebih daripada suka membaca. yang Saya tidak suka membaca. Ya. Nah, Dia tidak suka, ada beda-beda orang. beda-beda orang. Mungkin anak-anak ini memang sukanya real, Audio visual ya. audio visual bukan membaca. Ya. Saran juga tuh. Catat. Jadi hobinya tadi apa? Mancing. Mancing. Sering di mana mancing nih? Kenapa hobi mancing bisa ke relawan? Jauh ya. Jauh tuh. Ya tapi sama-sama sebenarnya, sama-sama harus sabar. Sama-sama sabar. Oh ya. Ya, filosofi Filosofi apa tuh? mancing lah ya kan. Dah sisi terus, dah betul tuh. Yang kalau di Banda Aceh ini biasa berapa orang kalian sekali bergerak tuh? Ya tadi 6 bulan tadi ya. Iya, Itu lama tuh. lama tuh. Dari mana uang yang kalian dapat tuh? Kalian nggak Ya. pakai ini, murni keringat. Iya, kita Relawan. nggak dibayar. Ya betul, relawan nggak dibayar. Nggak ada sedikit pun. Nggak ada. Kita Oh, palingan nanti, ada. Kayak kasih minum. Minum nggak ada juga. minum palingan dari diri sendiri atau dari sekolahnya ya sedikit membantu mungkin. Oh, Ya. Karena kita setiap ada project itu ya dari uang kas kita atau dari donatur-donatur yang Donatur, ya. Karena ada yang ku tahu ada relawan bergerak dalam project ya. Iya. Nah, ini Itulah bahaya yang nih. buat orang keluar. Ini sindikat nih. Sindikat relawan. Sindikat relawan. kadang-kadang ada juga gitu. relawan untuk tim ses. Ya. Ada juga nih, ada juga yang kumpulin sumbangan ya kan. Duduk kedai kopi kan. Itu ada tuh. Ada pengalaman tuh aku. Kulihat orang nih kan ngopi dengan uang tuh, makan pokok dengan uang tuh. Katanya uang cepet katanya. Kan seharusnya boleh uang orang tuh kan. Apa? Ya. Uang orang tuh. Ada juga yang itu. Yang dari kalau misalnya kalian membuat acara besar nih kan, Iya. yang dari Aceh, biasa koordinasi dengan lo atau enggak?
Kalau memang proyeknya sama ya